Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, dari pulau-pulau tropis dengan hutan hujan lebat hingga laut yang kaya akan kehidupan bawah laut. Keindahan alam Indonesia telah lama menjadi daya tarik bagi ilmuwan, wisatawan, dan pecinta alam. Namun, di antara semua kekayaan hayati Indonesia, terdapat satu spesies yang menarik perhatian dunia dan tidak ada di tempat lain, yaitu komodo, kadal raksasa yang hidup di Pulau Komodo dan beberapa pulau sekitarnya di Nusa Tenggara Timur. Komodo bukan hanya terkenal karena ukurannya yang luar biasa besar, tetapi juga karena kemampuannya sebagai predator yang sangat efisien, kekuatannya, serta posisi uniknya dalam evolusi. Komodo atau Varanus komodensis adalah kadal terbesar di dunia, dengan panjang tubuh mencapai 3 meter dan berat hingga 70 kg atau lebih. Mereka adalah predator puncak di ekosistemnya dan memiliki kemampuan luar biasa untuk memangsa hewan besar seperti rusa dan kerbau. Namun, meskipun terkenal dan sering dikagumi, komodo hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Indonesia, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili-Motang, Pulau Flores, dan Pulau Padar. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam, mengapa spesies yang begitu luar biasa ini hanya bisa ditemukan di wilayah yang sangat terbatas? Pertanyaan ini tidak hanya menarik minat ahli biologi dan ekologi, tetapi juga memberikan wawasan penting tentang evolusi, biogeografi, dan sejarah bumi. Bagaimana komodo berkembang menjadi predator darat terbesar di wilayah tersebut? Apa yang membuat mereka hanya ada di wilayah tertentu, dan mengapa mereka tidak menyebar ke wilayah lain? Selamat datang semuanya, kembali lagi di channel kita ini. Seperti biasa, kita akan membahas fakta-fakta menarik di sekitar kita yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Dalam video kita kali ini, kita akan menelusuri asal-usul ilmiah dari Pulau Komodo dan lingkungan uniknya, mengeksplorasi berbagai faktor ekologis, geologis, dan evolusi yang menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya tempat di mana komodo dapat ditemukan. Kita juga akan menyelami bagaimana perubahan iklim, isolasi geografis, dan sejarah geologi Indonesia mempengaruhi persebaran hewan purba ini. Selain itu, kita akan membahas apa yang sedang dilakukan untuk melestarikan spesies ini di tengah tantangan lingkungan yang terus berubah. Pulau Komodo dan keberadaan kadal raksasa ini menyimpan cerita yang lebih dalam dari sekadar keajaiban alam. Mereka adalah kunci untuk memahami kompleksitas ekologi dan evolusi bumi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja bahas isi videonya. Untuk memahami mengapa komodo hanya ditemukan di Indonesia, kita harus memulai dengan menyelidiki sejarah evolusi mereka. Nenek moyang komodo, seperti kadal raksasa lainnya, berkembang di Asia sekitar 40 juta tahun lalu, saat dunia masih dihuni oleh banyak hewan raksasa. Namun, seiring waktu, perubahan iklim global, dan pergerakan lempeng tektonik mempengaruhi persebaran hewan-hewan besar ini. Pulau-pulau di Indonesia, khususnya di bagian tenggara, mengalami perubahan ekosistem yang signifikan, karena pergerakan lempeng Australia dan Asia yang menciptakan kepulauan Nusantara modern. Di tengah perubahan ini, nenek moyang komodo, yang kemungkinan berasal dari Asia daratan, mulai berpindah ke wilayah-wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Komodo berkembang di lingkungan yang lebih terbatas, memanfaatkan ketidakadaan predator besar lainnya dan keanekaragaman fauna mangsa yang ada di wilayah tersebut. Evolusi adaptif menjadikan mereka predator puncak di ekosistem mereka, sementara isolasi geografis membantu menjaga spesies ini tetap unik dan eksklusif di wilayah tersebut. Selama jutaan tahun, komodo beradaptasi dengan baik di lingkungan kepulauan Indonesia. Sebagai predator yang sangat tangguh, mereka dapat memanfaatkan mangsa besar seperti rusa, babi hutan,
dan kerbau, serta menunjukkan kemampuan berburu yang luar biasa. Seperti menunggu mangsa dengan sabar dan menggunakan gigitannya yang penuh bakteri mematikan untuk melumpuhkan korban. Salah satu faktor kunci yang membuat komodo hanya ditemukan di beberapa pulau di Indonesia adalah biogeografi, cabang ilmu yang mempelajari distribusi spesies di bumi. Secara khusus, komodo hidup di zona Wallace, sebuah wilayah yang sangat unik dalam sejarah geologi dan biogeografi. Zona Wallace adalah daerah transisi yang memisahkan fauna di Asia dengan fauna di Australia. Wilayah ini kaya akan keanekaragaman hayati yang tidak dapat ditemukan di tempat lain, dan merupakan rumah bagi banyak spesies endemik. Zona Wallace terdiri dari pulau-pulau yang terpisah secara geologis dari daratan besar Asia dan Australia selama jutaan tahun, memungkinkan spesies yang tinggal di sini berkembang secara independen. Isolasi geografis ini berperan besar dalam menjaga keberadaan komodo yang hanya ada di wilayah ini. Pulau-pulau seperti Komodo, Rinca, dan Flores yang terletak di zona ini telah menjadi tempat yang ideal bagi komodo untuk berkembang tanpa adanya persaingan dari predator darat besar lainnya. Salah satu teori yang menjelaskan mengapa komodo hanya ada di pulau-pulau ini adalah fenomena yang dikenal sebagai island gigantism atau gigantisme pulau. Fenomena ini terjadi ketika spesies hewan di pulau-pulau terisolasi cenderung berkembang menjadi lebih besar daripada kerabat daratannya. Sebagai respons terhadap ketersediaan sumber daya dan kurangnya predator. Pulau-pulau di zona Wallace menyediakan ekosistem yang ideal untuk mendukung perkembangan kadal raksasa ini, sementara persaingan predator lainnya terbatas, memungkinkan komodo menjadi predator dominan. Komodo adalah predator yang sangat efektif dengan adaptasi yang unik. Mereka memiliki kemampuan untuk memangsa hewan yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri, termasuk rusa, babi hutan, dan bahkan kerbau. Salah satu aspek yang paling menarik dari perilaku berburu komodo adalah kemampuan mereka untuk menyerang dan kemudian menunggu. Gigi komodo yang tajam dan rahang yang kuat memungkinkan mereka menggigit mangsa dan menyuntikkan bakteri serta racun melalui gigitan. Komodo kemudian membuntuti mangsa yang terluka sampai mangsa tersebut lemah atau mati karena infeksi. Penelitian menunjukkan bahwa air liur komodo mengandung berbagai jenis bakteri patogen yang dapat menyebabkan infeksi parah pada mangsa mereka. Selain itu, penelitian terbaru juga menemukan bahwa komodo memiliki racun di dalam air liurnya yang berfungsi untuk mempercepat kematian mangsa. Adaptasi ini membuat komodo sangat efisien sebagai predator dan memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras di pulau-pulau tempat mereka hidup. Meskipun komodo telah hidup di pulau-pulau Indonesia selama ribuan tahun, perubahan lingkungan dan iklim global telah mempengaruhi populasi mereka. Perubahan pola cuaca dan iklim global dapat berdampak pada sumber makanan komodo, seperti rusa dan babi hutan, yang bisa mengurangi populasi mangsa dan menyebabkan berkurangnya populasi komodo. Untuk melindungi komodo dan habitat alaminya, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting, termasuk mendirikan Taman Nasional Komodo pada tahun 1980. Taman Nasional ini melindungi pulau-pulau tempat komodo hidup dan melarang perburuan serta aktivitas manusia yang merusak habitat alami. Konservasi komodo membutuhkan kerjasama yang erat antara ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa spesies ini tetap bertahan hidup di alam liar. Program edukasi dan penelitian ilmiah terus dilakukan untuk memahami lebih baik perilaku, genetika, dan ekologi komodo. Keberadaan komodo di pulau-pulau kecil Indonesia adalah contoh luar biasa dari keajaiban evolusi dan bagaimana faktor-faktor geologi, biogeografi, dan ekologi dapat menghasilkan spesies yang unik dan endemik, isolasi geografis, adaptasi terhadap lingkungan, beserta tantangan alam membuat komodo menjadi predator puncak yang tangguh di ekosistemnya.
Melalui upaya pelestarian yang terus dilakukan, baik melalui Taman Nasional maupun penelitian ilmiah, kita berharap komodo akan tetap menjadi bagian dari warisan alam Indonesia untuk generasi yang akan datang. Pulau Komodo dan kadal raksasa yang hidup di sana bukan hanya sekadar fenomena alam, tetapi juga simbol penting tentang betapa rapuhnya ekosistem kita dan bagaimana sains dapat membantu kita melindungi keanekaragaman hayati yang tersisa di planet ini. Subscribe channel ini untuk terus update dengan video-video dari kami. Komen di bawah jika kalian punya saran tentang hal apa yang ingin kami bahas di video selanjutnya. Atau jika kalian ingin menambahkan sesuatu. Like jika kalian suka dengan video ini. Dan terus dukung channel ini dengan cara share video-video dari kami. Terima kasih sudah menonton.